Tapi aku takut. Dari dulu ya Pak, kenalin bertiga dari mahasiswi dari Umrah di kami dari semester 3. Kami ini mau masih awal. Jadi kami mau menyelesaikan tugas jurnal kami berjudul analisis pencurian. Dan sebelumnya kami boleh tahu Bapak, nama Bapak, Terima kasih ya atas kunjungannya dan salam kenal ya dari kami kepolisian yang diwakili oleh saya sebagai Kadif Pensulitan juga. Nama saya asli Mas Budi, pangkat Aibtu. Jadi jabatan saya sehari-hari di sini adalah sebagai bagian petugas Sekolah Tani Ulat Polsek Lestari Selatan Binaan. Saya di sini sudah bertugas lebih kurang 3 tahun. Sudah masuki sudah 3 tahun saya bertugas di sini. Insyaallah sampai pensiun di sini ya. Jadi rumah alamat saya di Villa Megaden, Jalan Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjung Pinang. Anak 3, istri 1. Dan sehari-harian saya ya tugasnya berdasarkan Pak 57 tahun 2021 dan tugas paginya seperti ini itu mengedepankan tugas preventif, pencegahan dan mediasi permasalahan tindak pidana untuk nomor 2 kita yang namanya penyelesaian masalah secara keluarga mediasi. Ini ya kan sudah ya ada pidana. kan kalau di sini tuh banyak ya Pak kasus pencurian gitu. Jadi soal Bapak 3,5 tahun ya di sini. Itu kalau setahun tuh berapa banyak Pak laporan soal Bapak? Pastinya berapa kali kita nggak tahu. Biasanya itu per tahun ya. Jadi kalau rata-rata per tahun itu yang pelaporannya ke saya itu 20 kali ya, 40 sampai 50 ya setahun. Itu bermacam-macam kasus, bukan pencurian aja, perselisihan warga, baik itu ada tindak pidananya maupun pelanggaran sosial. Yang terakhir kita tangani pencurian kendaraan bermotor. Nah, itu tidak kita mediasikan karena udah tidak pidana yang merusak keluarga. Jadi misalnya yang merusak keluarga itu tidak pidana itu tadi pencurian ya, pencurian bersepeda motor. Jadi pas sudah pelakunya kita tangkap pada saat itu dilaporkan, kemudian kita tindak lanjut, koordinasi ke Reskrim Polsek, kita tangkap pelakunya langsung sekitar 30 menit langsung kita tangkap. Kita tunjuk mengarah ke pelaku. Nah, setelah ada laporan ke sini, akhirnya kita tindak lanjut, kita mengumpulkan bahan-bahan keterangan, saksi, petunjuk TKP, akhirnya kita mengarah ke pelaku. Terus kita tangkap pun nggak langsung kita tangkap dengan dugaan bahwa dia pelaku, bukan. Kalau kita bilang dia unit motor, pasti itu lain nanti dia. Jadi kita supaya apa? Pendekatan, saya waktu itu sudah pendekatan secara persuasif ya, nggak langsung kok kamu nggak seperti itu. Jadi kita pendekatan, kita kirim dia sampai ke polsek, lalu kita sampaikan dia melakukan pencurian sepeda motor. Nggak ngaku kan, nggak ngaku dia. Hanya kita teknik-teknik wawancara untuk
kasih ke dia lama-lama dia mengaku. Itulah itu yang terakhir yang sudah itu nggak bisa kita mediasikan karena udah meresahkan, keluarganya meresahkan. Berarti dia udah sering atau gimana? Udah sebelumnya dia residivis baru pada penjara dengan kasus yang tidak sama. Berarti ada video ini juga keluar lagi. Oh, faktor ekonominya. Rata-rata kayaknya kebanyakan faktor ekonomi ya Pak ya. Jelas. Jadi makanya saya bilang ini sebagai bagian akuntansi itu kan ini banyak banget pembina. Iya. Pembina daripada ketertiban dan keamanan. Jadi kalau ada kasus-kasus yang ringan seperti pencurian anak di bawah umur, kemudian juga pencurian biasa yang bisa kita mediasikan, ada efek jerahnya kita mediasikan secara pelan sesuai dengan yang tugas pokoknya masyarakat. Jadi masyarakat kita ini bukannya masyarakat kita masukkan penjara, bukan. Nah, tugas kami itu bukan hanya memasukkan orang penjara, ya, tapi kita membina supaya dia bisa kembali ke masyarakat dengan berbuat lebih baik. Nah, tugas itu tugas intinya seperti itu, tugas sebagai pembinaan. Jadi kita tangkap, masuk dalam tangkap, seperti itu. Ada orang nggak takut jadinya kan? Kasus yang baru yang paling anak pemukulan ya kemarin kan, nah yang kita melihat ini udah sampai ke polsek itu, udah diproses. Nah, udah diproses sampai ke polsek, udah masuk ke tahap penyidikan. Akhirnya saya koordinasikan, udah saya mediasikan di sini kan selesai masalahnya. Jadi kalau sampai ke polsek, dipanggil anak-anaknya tampilnya kasihan, depresi kasihan. Banyak lebih anak-anak udah 20-an. Terus kemarin kalau nggak salah ada pencurian kotak amal yang Kalau untuk pencurian kotak amal itu kita sudah ketemukan orangnya, sudah kita ketemu pelakunya, tapi sampai sekarang kan mereka kan anak itu belum kita baik. Tapi orang tuanya sudah kita baik. Pada saat waktu kejadian si pelaku ke kita, kemudian kita ke TKP, kita ambil barang buktinya, CCTV-nya, kemudian pelaku sudah kita tahu ya keadaannya, dan kita berubahnya, kita jumpai orang tuanya dan etikat baik orang tuanya mau mengganti kerugian yang dialami oleh si korban. Si korban akhirnya kita sebenarnya kalau itu yang ditanyakan seperti itu, jangan lari, tidak ada efek jerahnya. itu kan korbannya itu punya kedai itu kan langsung viralkan tuh kan Pak? Ya, itu pun saya sampaikan juga sama korban jangan seperti ini langsung viral. Kalau memang dia merasa viral bisa silakan kan, tapi kalau nanti kembali ke diri bisa bilang ke diri orang tuanya nggak terima, tadi kan kena undang-undang ini. Kayaknya dia lagi minta maaf, dia udah ngaku tadi yang viralkan. Terus siapa yang ngadu bilang gitu? Sekarang dia cerita, bukan dia yang viralkan, tak siapa. Adalah ini pelajaran, hari kalau ada sesuatu yang masih viralkan, tapi mukanya nggak disamakan pada saat itu. Iya benar. Apalagi di bawah umur ya, di bawah umur. Juga sampai juga ke keluarganya itu intinya kamu terima, malu kan Pak, saya ini malu ya kan, ya udah. Karena itu udah saya bilang, tugas saya menenangkan, menjaga ketertiban itu kan, jangan sampai menjadi kegaduhan. Apa itu saya sampaikan sudah manis sama keluarga pelakunya, orang tuanya dan sudah sebutkan anak ibu ya kan sebelum pulang kemudian ada lebih baik ada uang berapapun uangnya disampaikan ada lebih baik selesai baik. Jadi lebih banyak menyelesaikan secara Mediasi sesuai dengan yang bisa diselesaikan itu tadi bilang perkara pidana yang berat ya.
yang berat, saya tengok dulu, saya pilih dulu siapa jadi kasusnya. Kalau saya memang itu kasusnya terlalu berat, tindak pidana berat, kemudian kekerasan, terus ada kasus pembunuhan, tindak pidana narkoba, itu juga tindak pidana yang berat. Kita si pelaku, si korban ini kita arahkan, kita bawa ke polsek, cabulan ya, cabulan. Ada dia yang lapor ke kita, masalah cabulan. Tadi kan perbuatan ini kan perbuatan yang merusakan budaya yang saya arahkan, saya temani lapor ke Polres, Polres. Di sini kita itu tadi saya sampaikan ada konflik sosial, itu kita selesaikan mediasi sosial, kemudian pencurian anak-anak di bawah umur, pencurian biasa, penggalian biasa. Biasa di sini kan yang pencurian anak di bawah umur yang banyak, seperti curi gas, besi-besi. Kita ada sampai juga jadi pencegahan saya itu langkah preventif pencegahan saya supaya jangan terlalu banyak pencurian ini. Saya kunjungi ke penampung besi tua. Karena anak-anak ini kan tahunya dapat besi dan jual ke penampung tua. Saya sampaikan jangan menerima anak-anak yang menjual besi. Saya sampaikan yang pertama barang tersebut kan nggak tahu asal usulnya. Kemudian yang kedua kan tidak pantas anak-anak menjual barang seperti itu. Kalau ada orang tuanya, kalau ada yang curigai silakan telepon saya. Sampaikan nanti saya datang, saya tanya tersebut besi dari mana. Dan kita ini lalu kita jumpain sama pelaku usaha yang besi tua ini. Pak, apa aja nih Pak, kan curi gas, besi. Kadang kemarin itu jemuran tuh dicuri Pak. Kalau jemuran itu juga pelakunya udah kita tangkap juga. Dia beli pakaian ya, CCTV pakaian. Kita tangkap, pencuriannya ringan dan kerugiannya pun tidak besar, remediasi selesai. Rata-rata usia pelaku ini Belasan. belasan. Berarti remaja ya? Sekolah Remaja. kayak gimana Pak? Ada yang masuk sekolah, yang tidak, yang ada putus sekolah. Kualitas di Tanjung Gandeng kan rata kan anak-anak putus sekolah pun banyak. Kemudian anak-anak yang sekolah juga kadang berikut-ikut dia sama teman-temannya. Makanya tugas saya itu tadi kalau malam saya patroli, ada jumpa anak itu saya suruh pulang. Dan kalau malam sepi nih, kalau malam sepi, saya kalau patroli malam kemana? Anak-anak itu sepi ke malam itu. Tapi ada kejadian soalnya subuh. Nah, itu anak yang udah putus sekolah. Kemarin waktu musim apa ya, Covid ya, itu kan ada tuh musim-musimnya apa, bunga, tanaman, itu pun ada yang curi Pak. Kenakalan remaja kalau bunga itu kenakalan. Curi tanaman orang, dikumpulin di rumah dia. Kolektor. Iya buat koleksi, dulu kan mahal kan tanaman-tanaman gitu kan. Kalau untuk saat sekarang udah mulai kurang daripada dulunya ya. Sekarang sudah kurang. Nah pelakunya itu pun sudah terlibat masalah narkoba, kan masuk penjara ya. Udah makin berat ininya. Berarti masa pencurian yang paling tinggi itu bisa, kalau sekarang kan ini udah lumayan berkurang nih. Paling tingginya tuh berapa? Normalnya waktu sekitar setahun 2 tahun lalu lah, setahun yang lalu itu malah. Makanya saya, kenapa saya menekan angka pencurian ini? Pasti ada kasus seperti itu, ada yang melaporkan saya tetap ke lapangan, saya ke TKP, saya telusuri itu. Saya telusuri, kemudian karena pelakunya kita belum tahu, nanti pada saat di forum-forum apa saya sampaikan sama-sama lapor masyarakat. Bahwasanya tolong membantu kita mencari informasi siapa anak-anak ini. Karena mereka ada tuh CCTV ada, tapi kemudian kurang nampak. Ada CCTV warung kan ada di depan sini dulu ya, warung gorengan itu juga sedia. Jadi ya jauh nggak nampak. Nah yang tengok di CCTV itu ya remaja, anak-anak. Mulai
dewasa macam-macam orang dewasa nggak ada. Nggak ada. Nah, Anak-anak lebih berani ya. Kita di TV yang kita nengok tuh semua anak-anak. Iya. Yang dewasa tuh nggak ada, nggak ada. Yang dewasa. Pula ya. Itu tadi saya bilang, makanya saya kerja ke penampungnya, jangan menerima anak-anak yang buat bersih maupun gas. Tapi emang kebanyakan tuh cuma bersih sama gas aja Pak. Yang lain tuh ada nggak? Bersih gas, berarti kartu lurah yang diambil bersih tenda. Nah, anak-anak juga. Tapi kita selesaikan di sini mediasi, kita panggil orang tuanya ke sini, mediasikan di sini. Karena gampang jual ya, 10.000, 25.000 cuma harganya itu juga. Tapi tenda itu kan di tenda pihak kelurahan bersihnya itu yang letak. Jadi bersihnya itu apa Pak? Jumpa, kita jumpa, kemudian pelakunya pun kita kenal sama yang beli itu. Terus gimana tuh? Cuma mediasi aja gitu. Mediasi. Nggak Karena masih ada anak-anak. juga. Karena waktu itu kan dia bukan enggak apa ekonomi apa-apa sedang usaha nanti, tapi mereka ada bicaranya itu tadi, ada kegiatan sosial yang kita laksanakan itu yang nggak usah main lagi. Kalau pencurian gitu, pada Tanjungan itu aja pencurian ringan semua, yang berat-berat yang memang kata yang sampai merampok itu tidak ada. Pencurian itu yang biasa aja. Yang ringan tuh merasakan juga Ya, Pak. rasakan. Kemarin tetangga saya dia kan buat kontong, jadi di depannya tuh jual gas. Dia Gas sambil juga? lewat jalan, sambil lewat gitu ngambil. Tapi kan orang nggak nyadar kan, nyadar kayak udah ada. Dia habis dia lewat, gasnya hilang. Dianya udah kemana nggak tahu. Makanya saya minta tuh dukungan dari masyarakat. Masyarakat mereka tahu untuk menyampaikan ke kita. Karena itu tadi karena dia nggak enak sama orang tuanya. Karena Tanjungan ini kan rata-rata saling kenal mereka. Iya benar. Dari ujung ke ujung kadang saudara Pak. Nah, iya, jadi mereka tahu si pelaku ini, nah, itu dia nutup. Ya, apa kita masih sampaikan ke teman-teman, kalau ada masalah itu jangan dibiarkan begitu, nanti itu menjamur nanti kemana. Kita selesaikan di sini ada efek jalan yang kita lakukan. Nggak bisa lepas itu. Itu yang kabel. Kabel. Ini kan kabel kayak gini nih. Di sini karena apa? Dibakar dia, dijual dia timahnya itu. Anak, jadi kan kita karena kita nggak ada apa, kita anak yang kita di sini lagi. Jadi bapak tiap malam udah dari sini. Itu sekalian ya. Kenapa belum semoga. Makanya kenapa buat ini kan nanti ini fungsinya kan untuk taman belajar juga untuk anak-anak. Gitu. Jadi di situlah anak-anak nanti kita akan berikan edukasi, ya kan, pelajaran, pengetahuan tentang ya tadi tindak pidana pencurian, narkoba, nanti kita bikin sini yang narkoba gitu, beberapa teman narkoba sama anak-anak yang rumahnya itu di sini nanti kita bikin suatu macam pertemuan ya, pertemuan itu kan kita kumpulkan sini, kita berikan dia ya edukasi selain dengan ucapan, kita buat film anti narkoba ini kan. Itu kayak kadang karena kurang edukasinya juga. Ya makanya ini anggapan mereka tuh ada undang-undang perlindungan anak. Iya, mereka diperkuat sama Mereka itu. tidak paham apa itu perlindungan anak, mereka kan tidak paham. Perlindungan anak itu yang dilindungi kan korban, bukan tersangka, bukan pelaku yang dilindungi. Nah, mereka merasa, oh ini anak-anak, ada undang-undang perlindungan anak, yang sesukanya berbuat demikian, enggak seperti itu. Nah, itu kan pemikiran mereka kan salah, itu mau kita luruskan nanti pelan-pelan kita seperti itu. Makanya anak-anak yang datang ke masalah itu saya sampaikan, perlindungan anak itu bukan untuk melindungi kalian yang melakukan pelakunya. Yang perlindungan anak itu orang menjadi korban, anak yang dibully, anak yang dipukul, anak yang di perbuatan yang tidak senonoh oleh orang dewasa. Itu yang dilindungi, itu undang itu yang memberatkan si pelaku, bukannya anak-anak ini yang Anak-anak yang degil tetap tuh. diproses mereka, cuma prosesnya itu ada tahapan prosesnya itu berbeda dengan yang pidana orang dewasa. Tetap proses dia, makanya itu kadang anak-anak kan kurang paham ya, dilindungi dia sangka bebas secara hukum, tidak, hukum tetap jalan baginya. Cuma prosesnya itu tadi yang kemarin yang saya sampaikan, anak yang lain kemarin itu kan udah proses itu, prosesnya itu sidang deteksi namanya. Tapi
udah ada catatan nanti di polisian, kejaksaan, udah ada catatannya. Itu udah terdaftar lah ya. Iya, makanya kemarin itu makanya saya cepat. Saya selesaikan mediasi di sini. Makanya ada putus bapak damai. Nah, itulah sebagai bukti penyelesaian masalahnya. Tidak sidang detensi mereka kemarin tuh. Karena kan kasihan itu, udah ada catatan jadinya. Kalau kan di sini udah ada Pak Babin. Makanya saya juga sampaikan sama pihak korban, apa langsung Lapor ke nanti buat pencegahannya mungkin nanti bakal ada edukasi ya. edukasi ya. Dan siapin cepat PT orang ini kan, nggak siap cepat di sini ada di sini kan ada juga anak-anak grup forum anak-anak ada dan juga ada forum anak-anak, malah kegiatan mereka lebih bagus-bagus itu forum anak-anak itu. Saya bilang sama ketuanya, ya bu nanti kalau pos itu udah siap nanti saya bikin program seperti itu, kemudian nanti bawa anak-anak ini kita undang sesi semua ini forum anak ini anak juga kita mau itu anak-anak ini semua dari ini semua. Ada kegiatan ya. Ada juga kita kemarin tangkap anak-anak juga nyuri rumah tetangga cengengan. Dia masuknya gimana? Jendela. Wah, itu semua itu anak asli Tanjungan atau gimana? Masih Tanjung kan? Ini kayak kenakalan remaja. Iya. Di Gang Baru ya, di samping Gang Baru. Jadi tetangga ini ya risau lah, kok celengan hilang, Iya. handphone hilang. Jadi yang si pelapor ini curiga yang si sebelahnya anak ini kan. Tiga kali dicuri dia melalui jendela. Rumah itu juga. Adik-adik dia nanti Iya, benar. masih usia masih yang SD 1, SMP 1. Wah, lah emang orang tuanya nggak Orang nanya. tua tidak ada, orang tua yang sedang cerai orang tuanya. Bapak tirinya pun ya mereka itu punya cowok cewek. Di situ juga mobilnya kita pun harap mampu kan Kurang perhatian. dengan situasi psikis anak-anak itu kan, bagaimana. Itu kan saya bilang kalau kita semua menjalankan kan kasihan, kasihan kita kan. Tapi kedepankan dengan RJ itu. Problem shopping kalau saya bahasa kami itu problem shopping, penyelesaian masalah secara keluargaan mediasi secara problem shopping. Karena yang penting si korbannya terima, senang, si anak ini Itu dikemarin Pak. karena si tetangganya pun riba juga dengan keadaan si Iya sih. Ujung-ujungnya gitu lah. kali ini adalah Pak kita juga kita tahu siapa pelaku selama ini menurut kita juga kondisi gimana kondisi kehidupannya Cuman tapi kalau misalnya di mediasi didamaikan itu masih ada peluang buat ngulang lagi nggak sih Pak? ya tadi saya bilang sama teman-teman sama kalau ada menjumpakan permasalahan ini jangan diselesaikan sendiri, harus di sini selesaikannya. Di sini kita kan ada kesepakatan itu, kesepakatan menandatangani oleh yang bersangkutan dan didampingi oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap perilaku anaknya setelah ini. Kalau dia selesai gitu aja, nggak ada efek jerahnya. Iya, nggak akan kapok langsung. Saya minta seperti itu. Misalnya itu harus dengan tindakan sosialnya, kemudian kesepakatannya, kita sampaikan, kemudian didukung oleh tanda-tanda pernyataan orang tuanya juga. Kalau si anak yang mampunya berbuat baik, orang tuanya yang sampaikan, kemudian tanda-tanda juga didukung oleh orang tuanya, mencuri bahwa anaknya didampinginya. Berarti kalau
yatim ya, yang piatu gitu. Artinya yang yatim piatu, tapi banyak meninggal yang konvensionalnya. Dan ada juga yang orang tuanya memang ada, tapi tidak ada di rumah, masih bekerja malam-malam, melayani malam. kurang perhatian dari Ya, apa sendiri. Ada juga orang tuanya ada, semua mamanya, bapaknya tidak ada. Itu melawan sama mamanya, biar patuh. Ada juga gitu. Makanya nanti ke depannya itu kalau dia udah siap, gitu ada gitu perbuatan-perbuatan yang menyangkut masalah anak ini, saya nanti sampaikan nanti selain kesepakatan damai. Kenapa saya disuruh tiap hari kesini, dia absen di sini nantinya. Absen, setiap hari absen di sini. Itu rencana saya begitu. Ya, apa dong Pak? Setiap hari sini absen ya. Apa mukanya di sini, di situ dah kita memberikan perlakuan. sebenarnya itu lebih baik daripada langsung hukum. Saya akan manusia ya kata orang bilang. Ada manusia kan Mesti harus jalan. iya benar. Kalau harapan bapak nih ke depannya, Ya. sekarang kan ini udah dibangun di pos, terus nanti juga bakal ada klinik mau investigasi, terus harapan bapak gimana? Ya harapannya supaya Tanjungan ini aman, damai, tentram, dari segi pencurian, perbuatan ya, kondisi sosial, karena kami itu menjadi pemilu ya. Iya. Pemilu kan dan pimpinan katanya sistem mendinginkan suasana. Biasanya apa yang cara itu tadi ada permasalahan dan ini personal yang si A yang si pelakunya ada apa damai, si korbannya juga damai, sama-sama enak. Si kecil apapun permasalahan kita dengan kegiatan yang saya laksanakan itu tetap modeling patroli malam ya. Ada jadwalnya itu patroli malam. Tapi saya kalau patroli malam nengok memang sepi, jam 12 ke bawah sepi. Itu tiap malam pak? Enggak jam malam. Ada jadwalnya. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan undangan dari warga kan ada juga. Kemudian kalaupun sesekali jalan malam saya kesini juga. Mantau ya, mantau situasi. Berarti bapak kawasannya sepanjang Ya, kota juga. berarti bapak kalau patroli itu penyuruh gitu? Patroli kita jalan-jalan besar. Dan Nah, jalan besar. Pakai mobil jalan besar. Tapi kalau pakai motor ya jalan. Terus jalan sepi. Malam sepi dan juga nih. ini sebut Jadi yang bertugas untuk patroli bapak sendiri atau ada anggota yang lain? Ya berdua. Kalau saya ada jadwal patroli, saya pribadi ya sendiri mantau aja. Kesalahan ada sini. itu kalau pas patroli itu pernah nggak ke Tangkapan Sabiro? Kata kapan saya tidak, cuma kalau anak-anak ngumpul ada, makanya saya mah kalau ada anak ngumpul saya bubarkan kalau udah lewat pada jam 10 malam. Nah, kadang si Ani, kok ngapain di sini? Rumahmu mana? Jauh kan? Kenapa di sini? Nah, ada apa? Ya udah, nggak usah pulang. Nah, itu kan yang anak-anak putus sekolah ini. Mereka. Makanya saya harapan saya itu, kenapa NTB itu saya libatkan? Soalnya ada anak yang merasakan itu dikasih teguran, bubar. Kalau mereka nggak bubar, kasih tahu kita. Jadi kita hukuman dari masyarakat juga ini. Kita semua masyarakat juga kan lebih kurang 13.000. Semua yang lebih
di sini harganya sekitar total 18 ribuan. Ini yang tinggal di Tanjung sekitar 11 ribuan. Banyak makalah ya. Iya, mungkin. Pak, makasih banyak ya Pak atas informasinya.